Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kabar yang cukup menarik atau hal yang memang sudah kita tunggu-tunggu kurang lebih 3 tahun kemarin gitu ya, yang mana sudah lama banget bahwa banyak keluhan mengenai penukaran tiket yang dirasa kejauhan, tapi ya seiring berjalannya waktu banyak dinamikanya gitu ya dalam penukaran tiket ini. Nah, puncaknya kemungkinan musim ini itu akan direalisasikan sudah masuk tanpa tiket lagi teman-teman. Maksudnya bukan tanpa tiket ya, tanpa tiket gelang lah gitu ya, tanpa penukaran tiket gelang. Nah, ini tetap kalau untuk membelinya harus secara digital gitu ya, harus secara online, namun untuk dimudahkan dalam proses masuk ke dalam tribun stadion. Nah, bagaimana atau ada dinamika apa aja? Nah, akan kita coba bahas sedikit teman-teman di video kali ini biar teman-teman juga punya sedikit penerawangan gitu ya. Oh, ternyata dulu tuh begini, oh ternyata belum bisa diaplikasikan tuh kenapa. Nah, ini akan kita coba kasih kisi-kisinya yang mana menarik lah untuk disimak gitu ya. Yang pertama teman-teman, untuk penukaran tiket atau pembelian tiket online ini kan Persib menjadi salah satu pionir gitu ya, mulai kurang lebih 3 tahun yang lalu atau ya memang setelah pasca Covid gitu ya, pasca Covid dibuka stadion kembali dan alhamdulillah saya juga menjadi sejarah gitu ya, pertama kali partai Persib ini menghadapi Madura kalau nggak salah waktu itu ya, walaupun kita kalah di laga awal gitu ya, namun itu menjadi proses penting gitu ya, perjalanan mulai penukaran tiket gelang teman-teman. Nah, ini tiket gelang ini dalam masanya ada beberapa sistem yang terus di-upgrade oleh manajemen Persib Bandung, diantaranya tempat penukaran tiket yang asalnya kan berpindah-pindah, jadi setiap minggu pasti pindah itu penukaran tiket. Nah, ini juga buat teman-teman di tahun 2022 kurang lebih, nanti saya coba sematkan videonya atau teman-teman cari video awal kita waktu 2022 gitu ya, itu sering ngevlog di GBLA tentu saja. Ini dari mulai penukaran tiketnya, setiap laga home Persib Bandung itu pasti berbeda tempat penukarannya. Jadi ada di Kodim ini, Kodim itu segala macam gitu ya, dan Jasaang, lalu ada yang di mana itu teh Ahana Sutionto ya di situ, oh di Ion Zifur gitu ya. Nah, jadi memang tidak ada yang pasti, makanya setiap minggu tuh kita pasti mantengin, wah di mana deh ya penukarannya gitu ya. Nah, inilah yang memang sering kali dikeluhkan bahwa stadion mulai sepi katanya, lalu mulai keluhan, waduh kudu muter-muter di kota heula, habis bensin, habis biaya, habis waktu dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya dulu-dulu banyak tuh faktor yang menyebabkan penukaran tiket memang harus dikondisikan di satu tempat yang dirasa aman gitu ya, maksudnya di markas TNI lah atau tentara, karena ya pernah satu waktu di berjalannya waktu ini tiket pernah paling dekat teman-teman, paling dekat itu penukaran di tempat futsal kalau nggak salah di Soekarno-Hatta gitu ya. Jadi ketika kita datang sana itu sempat rusuh teman-teman. Nah, kebetulan yang waktu itu penukarannya tiket Tribun Timur gitu ya, timur ya, tiket timur selatan utara. Jadi waktu itu yang menukarkan di Tribun Timur kan mengular panjang, entah tidak sabar atau bagaimana ceritanya, akhirnya wah mejanya dibanting-banting dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya inilah yang menyebabkan waktu itu manajemen mengetatkan lagi, udah nggak boleh di tempat umum lagi katanya, jadi harus di tempat yang memang aman atau di markas tentara lagi. Nah, semenjak dari itu barulah dibuka teman-teman, perjalanannya barulah dibuka musim kemarin gitu ya, musim kemarin itu ketika
peralihan daripada manajemen lama ke manajemen baru yang ditangani oleh Kang Aditya, mulailah dibuka komunikasi. Wah, bagaimana nih caranya untuk tiket nggak apa-apalah, memang standarnya begitu karena harus banyak kebutuhan yang dipenuhi gitu ya untuk finansial Persib Bandung agar lebih sehat lagi. Namun penukarannya kan banyak keluhan nih dari teman-teman bobotoh, teman-teman komunitas yang memang sudah tidak pernah ke stadion karena memboikot dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, akhirnya penukaran diperdekat. Nah, waktu itu sempat paling dekat teman-teman di halaman lapangan Al-Kosbah gitu ya, dekat Masjid Al-Jabar atau di Jalan GBLA. Teman-teman bisa lihat di video saya di musim kemarin gitu ya, di sejalan dengan arah GBLA itu paling dekat teman-teman. Nah, setelah itu ya banyak tuh katanya tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya oleh pihak terkait lah, entah ormas, entah keamanan dan lain sebagainya, katanya macet dan lain sebagainya. Akhirnya dipindah lagi, yang mana sekarang kan kita sudah tahu gitu ya, di Denja Saang untuk tiket tribun atau untuk VIP-nya di Summarecon Bandung. Nah, Summarecon Bandung juga saya pikir kemarin sudah cukup berhasil pada saat menyatukan semua di kualifikasi Champion Asia pada saat menghadapi Manila Tiger gitu ya. Kan semua tribun disatukan di Summarecon Bandung dan alhamdulillah tertib, aman gitu ya, terkendali. Makanya ya alhamdulillah lah teman-teman bobotoh ini sudah semakin modern lagi, sudah semakin dewasa lagi dalam setidaknya menjaga ketertiban, karena kan kita ingin nonton bola gitu ya, nonton pertandingan dengan keluarga yang nyaman, aman. Nah, inilah yang memang mudah-mudahan manajemen Persib Bandung juga kan terus memfasilitasi, tapi kitanya juga semakin dewasa. Nah, untuk itu teman-teman, mulai ya musim kemarin sebetulnya kan Pak Glenn bilang katanya sudah tidak perlu tiket gelang lagi saja kalau masuk ke stadion, biar stadionnya penuh rame lagi oleh bobotoh. Nah, namun di perjalanan itu tentu ada kendala, tapi bukan kendala teknis ya teman-teman, kendala non teknis. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Kang Aditya. Jadi untuk perjalanan gimana, kenapa atau masih belum aja gitu ya masuk ke stadion tanpa tiket gelang teh kumaha caranya. Nah, ini dijelaskan dan belak-belakan. Saya salut ke Kang Aditya, belak-belakan lah. Untuk manajemen yang sekarang semuanya terbuka. Yang pertama, bukan dari manajemen Persib yang menginginkan tiket gelang katanya teman-teman. Ingat ya, sekali lagi, tiket gelang itu bukan keinginan dari manajemen Persib yang sekarang. Pengennya kalau sekarang mah udah di los saja, beli tiket online, datang ke stadion, scan, nah ini baru bisa masuk. Nah, kenapa masih harus tiket gelang ditukarkan? Ini permintaan dari pihak keamanan. Pihak keamanan yang mana? Ya masih tanda tanya teman-teman. Ya pasti tahulah keamanan tuh siapa saja gitu ya. Jadi harus ada penukarannya di markas si A misalkan gitu ya. Atau ini ya, itu ada pokoknya dari keamanan lah, untuk pelarangannya biar lebih tertib katanya, biar lebih aman dan nyaman. Nah, ini manajemen Persib selalu setiap meeting gitu ya dengan pihak-pihak keamanan tersebut itu selalu menyampaikan apakah bisa kalau nonton ke stadion tanpa menukarkan tiket, jadi langsung datang bawa handphone saja, di scan untuk barcode-nya, bisa atau tidak? Ya jawabannya belum bisa katanya, kata pihak keamanan. Lalu yang kedua, oke, kalau nggak bisa, sedekat apa kita bisa menyediakan untuk tempat penukaran tiket ke stadion katanya. Lalu ya sedekat sekian kilometer, atau memang misalkan ada yang bisa menjamin tempat itu aman gitu ya. Makanya oke, difasilitasi ya di Summarecon Bandung gitu ya, di Mall Summarecon Bandung yang memang paling dekat. Yang waktu itu di halaman lapangan Al-Kosbah tidak bisa karena alasannya macet, padahal mah ya lancar-lancar aja sih sebetulnya gitu ya, hanya ya pengaturannya saja yang mungkin karena baru waktu itu teman-teman kan masih ada yang waduh lewat mana atau mapnya di mana, itu masih nyari-nyari alamat, bukan macet dikarenakan ya wajar lah kalau penukaran mah kan keluar masuk mobil gitu ya, orang sekitar juga
ya maklum, tapi ini lagi-lagi pihak keamanan yang bilang katanya ada sesuatu di situ. Lalu yang ketiga, kalau memang lokasi paling dekat tidak bisa, ya sedekat apa kita bisa menukarkan tiket. Namun ya sekali lagi ketiga hal ini katanya itu lagi-lagi bukan di manajemen Persib Bandung bola panasnya, justru ada di pihak keamanan, teman-teman. Jadi pihak keamanan ini ingin tetap ada penukaran ini di sini dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa dihilangkan stigma-stigma negatif yang apa ya, yang mereka bayangin gitu ya tentang bobotoh. Jadi ya mohon kita juga menghimbau musim ini please, ini mah ya teman-teman, bobotoh please pisan jangan ada lagi kerusuhan dalam menukarkan atau datang ke stadion dengan tertib. Jangan membawa hal-hal yang dilarang dan yang membuat tidak nyaman gitu manajemen musim ini. Plus nanti pada saat menghadapi Borneo di akhir bulan ini tanggal 31 kalau nggak salah 30 atau 31 itu sudah menerapkan di tribun VIP Barat tanpa tiket. Jadi teman-teman beli di aplikasi Persib, simpan barcode-nya, langsung ke stadion tunjukkan gitu ya untuk barcode-nya. Jadi di ring 4 juga nanti bisa langsung di scan, ditunjukkan saja. Lalu di ring selanjutnya ketika body checking juga ditunjukkan, nanti di scan jika masuk, lalu ya ke ring selanjutnya gitu ya. Makanya alhamdulillah ini sudah menjadi terobosan besar teman-teman untuk manajemen Persib Bandung. Jadi sekali lagi ayo kita mulai koordinasikan ke stadion lebih aman, lebih tertib, lebih nyaman. Ini sejarah baru buat kita. Lancarkanlah semuanya gitu ya, biar bukan hanya di tribun VIP Barat saja, nanti ke timur, utara, ke tribun selatan juga. Pokoknya seluruh tribun sudah tidak perlu menukarkan tiket gelang lagi. Jadi begitu beli di aplikasi, bawa ke stadion langsung scan di stadion gitu ya. Jadi alhamdulillah ini agak mempermudah kita dan tidak ada alasan lagi untuk muter-muter habis biaya, habis tenaga, habis waktu di jalan gitu ya. Jadi alhamdulillah hatur nuhun buat manajemen Persib Bandung yang sudah mencoba memfasilitasi. Ya kita lihat nanti tanggal 30 menghadapi Borneo FC ini, mudah-mudahan tanggal 31 menghadapi Borneo ini, mudah-mudahan ya jika masih ada error wajar, maklumin teman-teman. Kalau memang sudah berhasil, yuk kita tingkatkan, tinggal dijaga saja gitu ya untuk keamanan dan kenyamanan kita masuk ke dalam stadion. Nah ini baru satu cerita gitu ya, ada sejarah panjangnya yang mana intinya adalah manajemen Persib Bandung pengennya sih udah tanpa tiket, tapi ada pihak keamanan yang menginginkan hal lain. Jadi biar teman-teman katanya lebih patuh gitu lah gitu ya. Lalu selanjutnya tapi punten hari ini kita tidak membacakan beberapa pertanyaan dulu ya, tapi ya selanjutnya saja karena ini juga biar teman-teman lebih paham. Selanjutnya teman-teman, ini ada, kita pernah ngobrol gitu ya, atau saya pernah di DM atau pernah dikirimi pesan oleh salah seorang, sebetulnya ya alhamdulillah gitu ya, banyak penonton kita di channel ini yang memang seneng sharing, teman-teman sering komunikasi gitu ya, orang-orangnya juga enak gitu, makanya sering kirim pesan ke saya. Pertama ya ngajak ngobrol lah untuk mengenai Persib Bandung dan lain sebagainya. Dia juga sering nonton di stadion, dia seorang IT juga, jadi ada dua hal yang dia bicarakan mengenai face recognition, yang mana kan pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lama. Bahkan untuk Kang Adit juga pernah mengatakan bahwa nanti mah ke stadion tinggal scan muka aja, namun belum bisa diaplikasikan kalau untuk yang face recognition-nya. Kenapa teman-teman? Nah ini ya harus tahu juga. Yang pertama, masalah infrastrukturnya ini lumayan agak mahal teman-teman kalau face recognition, dan juga errornya ini masih agak tinggi karena untuk face recognition ini harus terkoneksi ke internet, harus terkoneksi kepada jaringan wifi atau ya jaringannya harus bagus lah. Sedangkan jaringan internet di sekitaran Gebela ini luar biasa masih agak jelek gitu ya. Bahkan ya kita sendiri kan tahu gitu ya, kalau
main handphone di sekitar GBLA memang agak sedikit butek lah gitu ya, karena jaringannya ya entahlah agak kurang bagus. Nah inilah yang akan diperbaiki dulu katanya. Jadi ini bocoran langsung A1 ya teman-teman gitu ya, menurut teman baru saya gitu ya. Itu manajemen Persib Bandung sedang mempersiapkan infrastrukturnya dulu untuk membenahi face recognition ini, terutama untuk jaringan internetnya lah, biar lancar kan, nanti langsung terkoneksi ke komputer, ke database dan lain sebagainya. Jadi sabar untuk yang face recognition. Nah kalau satu lagi yang masalah scanning itu barcode dari handphone langsung, ini lebih mudah dan untuk alatnya pun tidak perlu beli gitu teman-teman, bisa nyewa gitu ya, dan ada vendornya, banyak vendor IT di Kota Bandung yang bagus. Makanya ini yang lebih masuk akal, yang mana ya selama ini juga kan kita masuk ke stadion di scan, nah barcode-nya bisa langsung lolos gitu ya. Nanti mah nggak usah di scan di tiket gelang, tapi scan-nya di handphone kita. Makanya alhamdulillah sudah semakin mengerti gitu ya. Manajemen juga nggak mau kehilangan Bobotoh. Percaya sama saya teman-teman, manajemen berpikir keras bahwa penonton sepi teh kunaon gitu ya, Bobotoh sepi teh kenapa nggak mau ke stadion. Nah salah satunya Pak didengar ini masalah penukaran yang jauh, muter-muter dan lain sebagainya, ini didengar. Cuma masalahnya bukan dari manajemen, dari pihak keamanan katanya yang memang belum mengizinkan langsung datang tanpa tiket gelang. Jadi ya entahlah ada kepentingan apa, tapi yang jelas mulai menghadapi Borneo FC 31 Agustus akhir bulan ini kita sudah bisa membeli tiket tanpa menukarkan gelang lagi. Makanya dibeli ya, kalau punya sedikit uang jajan mah disisihkan, kita beli di VIP Barat teman-teman, di Cobian, masuk ke stadion tanpa tiket gelang gitu ya. Lebih madep lah pokoknya mah. Nah mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.